Coba kalian tarik napas dalam-dalam, rasakan udara di awal tahun 2026 ini. Ada yang terasa beda kan? Bukan cuma soal cuaca yang makin kacau atau berita politik yang bikin pusing, tapi ada sesuatu yang lebih berat di atmosfer. Seolah-olah dunia ini sedang menahan napas, menunggu sebuah ledakan besar yang tidak diketahui kapan datangnya. Pernahkah kalian merasa kalau berita yang kita tonton setiap hari itu cuma sampah yang sengaja dibuang untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar? Gini ya. Bayangkan jika apa yang kalian yakini selama ini tentang kendali dunia ternyata hanyalah sebuah ilusi yang sudah retak. Mereka, para elit global itu, tidak lagi takut pada resesi ekonomi atau perang nuklir. Itu adalah mainan lama mereka. Ada ketakutan baru yang lebih murni, lebih purba. Mereka sedang mengawasi satu sosok. Sosok yang namanya sudah tertulis ribuan tahun lalu, namun kehadirannya mulai terasa nyata dalam setiap simulasi AI yang mereka jalankan. Sebuah nama yang membuat meja-meja bundar di markas besar mereka bergetar hebat. Keheningan media yang kalian rasakan saat ini, itu bukan karena tidak ada berita. Itu adalah bentuk kepanikan yang paling tinggi. Karena tepat di titik ini, narasi yang mereka bangun selama puluhan tahun mulai runtuh oleh satu kenyataan yang tidak bisa mereka bendung lagi. Tapi, keheningan ini sebenarnya adalah teriakan ketakutan dari mereka yang selama ini merasa memegang kendali. Karena mereka tahu, sang penentu arah sudah berada di antara kita. Dan jejak kedatangannya ternyata benar-benar menyingkap sesuatu yang selama ini hanya dianggap dongeng pengantar tidur. Dasar sungai itu mulai menunjukkan struktur yang tidak seharusnya ada di sana. Para elit global, mereka tidak mengirim arkeolog biasa ke sana. Mereka mengirim tim militer dengan peralatan sensor tercanggih. Kenapa? Karena mereka tahu setiap jengkal tanah yang retak di sana adalah detak jantung jam kiamat yang sedang menghitung mundur. Atau perhatikan langit kita akhir-akhir ini, pernah merasa warnanya agak salah? Cahaya merah yang muncul di ufuk timur bukan sekadar fenomena optik biasa. Dalam teks-teks kuno yang tersimpan di perpustakaan rahasia Vatikan, hingga manuskrip yang terkunci di bawah tanah Yerusalem, fenomena ini disebut sebagai tanda pembersihan. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Sejarah mencatat tanda-tanda ini hanya muncul saat sebuah transisi besar akan terjadi, dan transisi itu selalu melibatkan satu figur yang akan membalikkan meja kekuasaan. Kalian pikir elit global cuma diam? Oh, kalian salah besar. Penjemputan. Karena mereka baru saja menyadari satu hal, miliaran dolar yang mereka simpan di bunker ternyata tidak akan cukup untuk menyuap sesuatu yang tak bisa mereka suap. Kalian pernah kepikiran nggak, kenapa di akhir 2025 kemarin, beberapa orang terkaya di dunia kompak menjual saham mereka dalam jumlah besar? Bukan satu atau dua orang, tapi hampir semuanya. Dan sekarang di awal 2026, mereka seolah-olah raib ditelan bumi.
Jawabannya bukan karena mereka takut miskin. Mereka sudah punya segalanya. Jawabannya ada di bawah tanah, di bunker-bunker yang biaya pembangunannya lebih mahal daripada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebuah negara kecil. Tapi ada satu detail yang aneh. Bunker-bunker ini tidak lagi didesain untuk bertahan dari radiasi nuklir. Kalau kalian lihat spesifikasinya yang bocor secara samar di forum-forum gelap, mereka memasang sistem sensor yang tidak masuk akal. Sensor frekuensi spiritual dan pemindai langit 24 jam. Pertanyaannya, buat apa? Kenapa butuh sensor frekuensi kalau musuhnya cuma bom? Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu, sosok yang sedang dalam perjalanan ini tidak bisa dideteksi dengan radar militer biasa. Elit global ini punya sesuatu yang mereka sebut sebagai protokol pengamat. Mereka menggunakan superkomputer dan AI tercanggih untuk memetakan nubuat kuno ke dalam algoritma. Dan coba tebak, hasil simulasi mereka selalu berhenti di satu titik. Tahun 2026. Di awal tahun ini, ketakutan itu mencapai puncaknya. Mereka melihat ada anomali yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Mereka melihat ada sebuah energi besar yang mulai berkumpul di titik nol dunia. Itulah alasan kenapa mereka tiba-tiba mengunci diri. Mereka pikir, lapisan beton setebal puluhan meter bisa melindungi mereka dari keadilan yang dibawa oleh sang penentu. Bayangkan betapa ironisnya, mereka yang selama ini mengatur dunia, sekarang justru meringkuk ketakutan seperti tikus di dalam lubang. Mereka mematikan komunikasi, mereka memutus akses, karena mereka takut jika rakyat tahu apa yang sebenarnya sedang mendekat, mereka tidak akan bisa lagi bersembunyi. Mereka bukan takut pada perang nuklir, kawan. Mereka takut pada sesuatu yang tak bisa mereka suap. Sesuatu yang akan datang untuk menghancurkan seluruh sistem yang mereka bangun dengan penuh keserakahan. Tapi yang paling mengerikan adalah, di dalam bunker itu, mereka baru saja menyadari satu hal. Frekuensi itu sudah mulai bergetar tepat di bawah kaki mereka. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa harus tahu? Tapi konon, sejak beberapa tahun lalu, setiap kali mereka memasukkan data untuk tahun 2026, hasilnya selalu sama. System failure. Ada sebuah variabel besar yang masuk ke dalam sistem mereka, sebuah variabel yang tidak bisa mereka kontrol. Beberapa orang dalam membocorkan kalau AI tercanggih mereka menangkap sebuah anomali frekuensi. Bayangkan sebuah gelombang yang sangat kuat yang mulai menyelimuti bumi tepat di awal tahun ini. Mereka menyebutnya The Awakening Frequency. Dan frekuensi ini secara spesifik mengarah pada kemunculan sosok yang akan menghapus semua sistem perbudakan digital mereka. Tapi bukan cuma soal AI. Kalau kita bedah lewat kacamata eskatologi atau ilmu akhir zaman, tahun 2026 ini bertepatan dengan siklus-siklus besar yang jarang sekali bertemu. Penjajaran bintang, siklus bulan, hingga hitungan mundur dari peristiwa-peristiwa besar di masa lalu, semuanya menunjuk ke satu titik koordinat waktu yang sama. Saat ini, elit global tahu kalau mereka tidak bisa melawan takdir langit dengan senjata. Itulah kenapa mereka mencoba memanipulasi waktu. Kalian sadar nggak kenapa hidup terasa makin cepat? Kenapa kita dipaksa untuk terus sibuk dan terdistraksi? Itu adalah cara mereka agar kita tidak sadar kalau frekuensi 2026 sudah mulai bergetar di sekitar kita. Mereka panik karena matriks yang mereka bangun selama ratusan tahun sedang mengalami kebocoran besar. Dan bocornya tepat di tahun ini. Mereka melihat ada sebuah kesadaran kolektif yang mulai bangkit, sebuah kekuatan yang tidak butuh uang, tidak butuh jabatan, tapi hanya butuh satu komando dari sang penentu. Tepat di titik ini, narasi The Great Reset yang mereka gembar-gemborkan sebenarnya hanyalah upaya terakhir untuk menutupi The Grand Arrival. Mereka ingin mereset dunia versi mereka sebelum dunia direset secara total oleh Dia yang dijanjikan. Tapi ada satu hal yang paling mereka takutkan.
Ternyata frekuensi yang mereka deteksi itu bukan berasal dari langit, tapi dari sebuah tempat yang selama ini mereka coba butakan dari peta dunia. Pernahkah kalian mendongak ke langit malam ini dan merasa ada yang tidak beres? Seolah-olah awan yang kalian lihat hanyalah sebuah tirai panggung yang sangat besar. Di awal 2026 ini, elit global tidak lagi hanya mengontrol apa yang kalian baca di ponsel, tapi mereka mulai mencoba mengontrol apa yang mata kalian lihat di cakrawala. Mereka menyebutnya sebagai upaya mitigasi iklim. Tapi di balik istilah keren itu, ada operasi yang jauh lebih gelap, Project Blue Beam. Sebuah teknologi yang bisa memproyeksikan hologram raksasa langsung ke lapisan atmosfer. Kenapa mereka melakukan ini tepat saat desas-desus kedatangan sang penentu semakin menguat? Gini logikanya. Jika kalian tahu ada cahaya sejati yang akan muncul dari langit, apa yang akan kalian lakukan untuk menghentikan orang-orang agar tidak mengikutinya? Sederhana, kalian buat ribuan cahaya palsu. Kalian penuhi langit dengan anomali buatan agar saat tanda yang asli benar-benar muncul, orang-orang akan menganggapnya sebagai hanya proyek pemerintah atau sekadar fenomena alam. Mereka sedang mencoba menyuap langit, menggunakan frekuensi radio tingkat tinggi untuk memanipulasi cuaca, yang sering disebut HRP, bukan cuma untuk bikin hujan, tapi untuk menciptakan kabut asap digital. Mereka ingin memastikan kalau mata kita tetap buta terhadap tanda-tanda astronomi yang sudah tertulis di kitab-kitab kuno. Bayangkan, di satu sisi alam sudah memberikan tanda lewat bulan yang memerah atau posisi bintang yang sejajar. Tapi di sisi lain, mereka menutupinya dengan awan kimiawi dan kilatan cahaya buatan. Ini adalah perang persepsi yang paling brutal dalam sejarah manusia. Kalian mungkin melihat benda terbang aneh di berita belakangan ini, kan? Jangan langsung percaya, itu bisa jadi adalah distraksi. Elit global ingin kita takut pada invasi luar angkasa, agar kita tidak sadar bahwa yang sebenarnya sedang datang adalah revolusi spiritual dari dalam bumi kita sendiri. Mereka ketakutan, kawan. Mereka tahu kalau Sang Mahdi tidak bisa mereka kalahkan dengan senjata fisik. Maka satu-satunya cara adalah dengan membuat kalian ragu, membuat kalian tidak bisa lagi membedakan mana keajaiban Tuhan dan mana tipuan teknologi. Tapi ada satu koordinat yang tidak bisa mereka tutupi dengan hologram. Sebuah titik di bumi yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian seluruh satelit mata-mata dunia. Pernah nggak kalian iseng buka Google Earth dan zoom ke arah Timur Tengah, lalu bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak titik hitam atau sensor yang nggak bisa kalian akses di sana? Di awal 2026 ini, wilayah itu bukan lagi sekadar rebutan minyak atau konflik politik biasa. Wilayah itu sedang menjadi panggung utama dari sebuah drama kosmik yang sudah dirancang sejak ribuan tahun lalu. Gini, kalian pasti sudah dengar kalau gurun di sana mulai menghijau, kan? Media bilang itu perubahan iklim. Tapi bagi mereka yang paham, itu adalah alarm yang sudah berbunyi. Tanah yang tadinya mati tiba-tiba hidup kembali. Seolah-olah bumi di sana sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tuannya yang akan segera menginjakkan kaki. Tapi ada yang lebih gila dari sekadar rumput hijau. Satelit-satelit milik Badan Intelijen Dunia saat ini sedang mengunci koordinat mereka pada satu titik. Kota suci yang dikelilingi gunung-gunung batu. Mereka tidak sedang mencari tugas asli mereka cuma satu, memastikan kalau ada sosok yang muncul dengan ciri-ciri tertentu di antara jutaan jamaah, mereka harus menjadi yang pertama tahu. Mereka ingin menjemput sebelum sosok itu sempat bicara ke dunia. Bayangkan betapa takutnya mereka. Mereka punya teknologi laser, mereka punya nuklir, tapi mereka gemetar hanya karena seorang pria yang kabarnya muncul tanpa membawa senjata apapun.
kecuali kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh sistem perbankan dan politik mereka dalam semalam. Tepat di awal 2026 ini, tanah itu mulai berbicara. Gempa-gempa kecil yang tidak tercatat di seismograf publik mulai sering terjadi di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mencoba mendobrak keluar dari balik dimensi waktu. Tapi, ada satu masalah besar bagi para elit. Di tengah pengawasan super ketat itu, algoritma sensor mereka tiba-tiba mendeteksi bahwa sosok itu ternyata bukan sedang menuju ke sana, tapi kalau informasi adalah api, dan saat ini api kesadaran tentang kedatangan Imam Mahdi sudah mulai membakar narasi yang mereka bangun selama berabad-abad. Gini loh, mereka menggunakan AI yang jauh lebih canggih dari apa yang bisa kita akses. AI ini tugasnya menyisir setiap video, setiap cuitan, bahkan setiap pesan pribadi untuk mendeteksi getaran revolusi spiritual. Jika ada konten yang mulai menyentuh titik kebenaran yang terlalu dalam, algoritma akan langsung bekerja. Shadow ban, penurunan jangkauan, atau tiba-tiba videonya hilang karena melanggar pedoman komunitas. Kenapa mereka sebegitu takutnya sama sebuah video atau tulisan? Karena mereka paham hukum mass consciousness. Jika 1% saja penduduk bumi sadar bahwa sang penjaga waktu sudah ada di antara kita, maka frekuensi ketakutan yang selama ini mereka tanamkan melalui berita perang dan krisis ekonomi akan hancur seketika. Mereka ingin kalian tetap sibuk belanja, sibuk berdebat soal politik yang itu-itu saja, atau sibuk dengan tren-tren kosong. Mereka ingin kalian buta di tengah dunia yang penuh cahaya. Ini adalah perang persepsi. Mereka ingin mengaburkan sosok yang asli dengan ribuan Mahdi palsu bentukan AI mereka, agar saat yang asli bicara, kalian sudah terlanjur skeptis. Bahkan video yang sedang kalian tonton ini bisa jadi sedang berjuang melawan algoritma itu sekarang juga. Elit global ingin memastikan bahwa narasi tunggal mereka tentang New World Order tidak terganggu oleh berita tentang sistem langit yang akan segera tegak. Mengerikan, saat kalian pikir kalian bebas mencari informasi, sebenarnya kalian sedang berada di dalam penjara digital yang dindingnya adalah kode-kode pemrograman. Mereka sedang berusaha mematikan lampu sebelum pertunjukan dimulai. Tapi ada satu hal yang lupa mereka hitung. Ada sebuah jaringan yang tidak butuh internet, tidak butuh satelit, dan tidak bisa disensor oleh algoritma manapun. Dan jaringan itu baru saja aktif di dalam diri kalian. Pernahkah kalian membayangkan, di saat semua pemimpin dunia sibuk bicara soal The Great Reset, tentang dunia di mana kalian tidak akan memiliki apa-apa, tapi tetap merasa bahagia, ternyata ada sebuah rencana lain yang jauh lebih tua sedang berjalan? Elit global ingin kalian masuk ke dalam sistem tatanan baru mereka. Sistem yang serba digital, serba terlacak, dan sejujurnya serba dikendalikan oleh rasa takut. Mereka ingin menjadi tuhan-tuhan kecil yang mengatur jatah makan dan gerak-gerik kalian lewat layar ponsel. Tapi, sang penentu yang kita bicarakan ini, dia membawa sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia tidak datang untuk mengambil milik kalian. Dia datang untuk mengembalikannya. Dalam teks kuno dikatakan bahwa di zamannya, harta akan melimpah sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Kedengarannya mustahil di tengah krisis 2026 ini, kan? Tapi itulah yang bikin elit global gemetar hebat. Kekuatan mereka itu dibangun di atas kelangkaan dan hutang. Jika Sang Mahdi datang dan menghancurkan sistem hutang mereka, lalu menggantinya dengan keadilan yang hakiki, maka seluruh bangunan kekuasaan elit akan runtuh seperti istana pasir yang tersapu ombak. Ini bukan cuma soal ekonomi, kawan, ini soal frekuensi. Elit global butuh kalian dalam keadaan stres, marah, dan terpecah belah agar kalian mudah diatur.
Sementara sang pemersatu, dia membawa frekuensi kedamaian yang sanggup menyatukan hati-hati yang selama ini saling benci. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kenapa mereka begitu keras menyuarakan persatuan dunia versi mereka? Karena mereka ingin mencuri momentum. Mereka ingin membuat persatuan palsu sebelum sang pemersatu yang asli menyatukan kita di bawah panji kebenaran yang sesungguhnya. Bayangkan, jika apa yang kita yakini sebagai kemajuan selama ini ternyata hanyalah rantai yang dipoles dengan emas. Dan sekarang rantai itu sedang ditarik kencang karena sang pemilik kunci sudah muncul di depan pintu. Ini bukan lagi soal politik sayap kiri atau kanan. Ini adalah perang antara sistem yang menghamba pada materi melawan sistem yang bersumber langsung dari langit. Dan di tengah benturan dua sistem besar ini ada satu pertanyaan yang mulai menghantui para elit. Bagaimana jika setiap langkah yang mereka ambil untuk menghentikannya justru adalah langkah yang mempercepat kedatangannya? Pernahkah kalian merasa kalau waktu belakangan ini seperti karet yang ditarik sampai batas maksimal? Begitu tegang, sampai-sampai satu sentuhan kecil saja bisa membuatnya putus. Di pertengahan tahun 2026 nanti, perasaan ini bukan lagi sekadar firasat. Coba kalian perhatikan berita-berita di bulan-bulan mendatang. Elit global akan mulai sering membicarakan tentang kekacauan yang tak terelakkan. Mereka akan mulai menyiapkan narasi tentang pemadaman internet global atau digital blackout dengan alasan keamanan. Tapi kalian tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Mereka ingin memutus komunikasi tepat saat gema pertama itu terdengar. Mereka ingin dunia tetap gelap saat cahaya itu muncul. Dalam simulasi mereka, transisi kekuasaan ini akan diawali dengan sebuah hening besar. Sebuah momen di mana seluruh teknologi yang mereka banggakan tiba-tiba tidak berarti apa-apa di hadapan frekuensi alam yang murni. Para astronom amatir mungkin akan melihat sesuatu yang aneh di langit malam, sebuah formasi yang tidak ada di aplikasi bintang manapun. Elit global akan menyebutnya sebagai sampah luar angkasa atau meteor jatuh. Tapi bagi kalian yang menonton ini, kalian kekacauan geopolitik yang kalian lihat di berita, itu hanyalah kontraksi sebelum kelahiran tatanan yang baru. Elit global sedang mencoba melakukan operasi sesar paksa untuk melahirkan dunia versi mereka, tapi langit punya rencana lain. Tepat di akhir 2026, hitungan mundur itu akan mencapai titik nol. Bukan berarti dunia kiamat, tapi dunia yang kita kenal, dunia yang penuh dengan tipu daya dan ketidakadilan akan mengalami kegagalan fungsi total. Tapi di tengah semua skenario besar ini, ada satu hal yang paling tidak masuk akal. Dari miliaran manusia di bumi, kenapa justru Anda yang berakhir menonton video ini? Bayangkan jika semua yang saya ceritakan tadi, semua bunker itu, semua simulasi AI, semua tanda di langit, sebenarnya bukan untuk mereka. Bayangkan jika semua itu terjadi hanya agar Anda sampai di titik ini, menonton video ini, di detik ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa dari miliaran konten yang ada di internet, algoritma justru membawa kalian ke sini? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu di dalam diri kalian, sebuah antena spiritual yang menangkap getaran frekuensi yang sama dengan apa yang sedang terjadi di alam semesta? Elit global boleh saja memiliki bunker seharga triliunan, tapi mereka tidak memiliki satu hal yang kalian punya, harapan. Mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka bersalah. Mereka takut karena mereka tahu sistem mereka akan tamat. Tapi bagi kalian yang mencari kebenaran, kedatangan sang penentu bukanlah sebuah ancaman. Itu adalah sebuah kepulangan. Dunia di tahun 2026 ini akan menjadi sangat bising. Akan ada banyak kebohongan, banyak distraksi, dan mungkin banyak ketakutan. Tapi ingatlah, di tengah badai yang paling kencang sekalipun, ada sebuah titik hening di tengahnya.
Dan sosok yang sedang kita bicarakan ini, dia adalah titik hening itu. Jangan biarkan mereka membuat kalian merasa kecil. Jangan biarkan layar ponsel kalian mendikte kapan kalian harus takut. Kalian adalah saksi dari sebuah transisi terbesar dalam sejarah manusia. Kalian ada di sini bukan untuk menjadi korban, tapi untuk menjadi bagian dari fajar yang baru. Pilihan sekarang ada di tangan kalian. Apakah kalian akan ikut bersembunyi dalam ketakutan bersama mereka yang merasa paling berkuasa? Atau kalian akan berdiri tegak, membersihkan hati, dan bersiap menyambut Dia yang sudah dijanjikan sejak zaman nenek moyang kita? Waktunya bukan lagi nanti, tapi sekarang. Frekuensi itu sudah bergetar, tanda-tanda itu sudah berteriak, dan Anda sudah mendengar pesannya. Terima kasih sudah menemani saya menyelami misteri ini. Sampai jumpa di dunia yang baru di tahun 2026. Simpan video ini, karena mungkin sebentar lagi kita tidak akan bisa menemukannya lagi di sini.